Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna laula yahtadiya an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amama. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, terutama segenap pencinta acara kajian hadis selektif dari kitab Tajridus Shahih, ringkasan Sahih Bukhari. Kita puji syukur kepada Allah karena di tengah-tengah kita sampai juga ajaran Islam yang pernah menjadi ajaran yang membetulkan ajaran-ajaran sebelumnya yang dirasakan sudah tidak pas lagi untuk menjadi bagian dari budaya kita, yaitu ajaran yang dianut oleh kita umat Islam yang masih ada kekeliruan yang terjadi di masa Rasul akibat tradisi jahili masih dibawa-bawa ke tengah-tengah kehidupan muslim yang ada. Salah sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan informasi itu kepada kita. An Ibni Abbasin, an Abi Dzarrin, saya ulang lagi, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala sayabtu rajulan sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi faqala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarrin a'ayyartahu bi ummihi innaka umru'un fika jahili ikhwanukum hawalukum ja'alakumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbasu wala tukallifuhum ma yaglibuhum wa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Aku menghina seorang laki-laki dengan cara menghina ibunya. Jadi ibu dari orang itulah yang saya hina. Padahal saya menghina laki-laki itu gampangnya dengan mengkiaskan kepada orang tua. Dia perilaku seperti itu, faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menegurlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada perilaku aku menghina seseorang dengan menghina ibu. Ya Aba Dzarrin, kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi? Kamu menghina laki-laki itu dengan menyebut ibunya?
innaka mru'un fika jahili. Kalau engkau seperti itu, sesungguhnya engkau ini memiliki sifat-sifat bawaan dari masa jahili. Ikhwanukum hawalukum. Saudara kalian, saudara-saudara kalian, haulukum adalah tanggung jawab kalian. Ja'alakumullah tahta aidikum. Ja'alakumullah tahta aidikum. Allah menjadikan bagi mereka di bawah tanggung jawab kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, siapa saja ya saudaranya yang berada di bawah tanggung jawabnya, falyut'imhu, maka hendaklah dia memberinya makan. Mimma ya'kulu, dengan apa yang dia juga makan. Wal yulbishu mimma yalbasu, dan memberinya pakaian seperti apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan memberikan beban kepada mereka apa-apa yang menjadikan mereka tidak tertolong. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Kalau mereka dalam kondisi, dalam keadaan tidak mampu melakukan sesuatu, fa'inuhum, maka hendaklah mereka itu dibantu, ditolong. Para hadirin yang terhormat, dimanapun saja berada, Islam mengajarkan kepada kita tradisi tolong menolong. Tolong menolong itu merupakan bagian dari firman Allah yang dampaknya sangat besar. Orang yang menolong saudaranya ditolong oleh Allah. Orang yang meringankan beban saudaranya ditolong, diganti beban daya tolongnya itu kepada Allah. Oleh Allah. Oleh karena itu, menolong sesama diganti oleh Allah. Dan penggantian yang demikian itu jelas. Infak yang diberikan kepada orang lain, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlif. Infak yang diberikan kepada orang lain, lebih-lebih itu kepada saudaranya sendiri, diganti oleh Allah. Malah kalau kita berikan kepada keluarganya, maka dua yang didapat. Satu tentunya adalah bahwa dia menolong dan itu dapat pahala. Yang kedua, dia lebih mendekatkan keluarga-keluarga dan itu juga berpahala. Jadi kalau orang menolong, mendahulukan lingkungan kerabat dia, maka dapat dua. Kalau orang lain dapat satu. Dalam hal seperti ini, ada tradisi jahil yang seakan-akan menolong orang lain itu tidak perlu. Karena itu bukan urusan kita, tapi urusan orang lain. Dan urusan orang lain itu ya sudah, lepas saja kita pikiran daripada berpikir beban. Dalam Islam, apa bagian dari saudara kita, kerabat kita, itu bagian dari yang sesuatu yang layak kita pikirkan. Kalau dipikirkan dengan baik, maka itu sebetulnya bukan manfaat kepada siapa-siapa. Karena pertolongan itu pertama manfaat
kembali kepada diri kita. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan kita, kalau kita memakai pakaian yang seperti apa, maka layak pakaian itu kita berikan juga sejenisnya kepada yang kita tolong dari keluarga kita, yang berada di bawah tanggung jawab. Kalau itu berupa makanan, maka apa makanan yang kita suka, layak makan itu diberikan kepada keluarga yang kita beri makan untuknya dengan seperti apa yang kita makan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, maka hidup itu bersolusi. Orang yang kesulitan terbantu. Dan orang yang merasa rumit terkurangi beban. Dan orang menolong kepada sesama itu jelas pertolongan itu untuk kita juga pahala. In ahsantum, kata Al-Quran, ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu juga di anfusikum, akan kembali ke diri kita. Tapi kalau kita berbuat buruk, berbuat jelek, tentunya tidak akan kepada siapa lagi. Itu akibat dari kejelekan kita, tentunya kembali juga kepada diri kita. Saya berharap mudah-mudahan keterangan ini memberikan kita kesadaran bahwa hidup ini adalah untuk terjadinya tolong menolong yang baik, tolong menolong itu menjadikan berjaya. Yang lain terentas dan menjadikan nasib menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.